Yo, halo, saya Naik perkenalkan. Ini video tutorial pertama saya, video YouTube bukan pertama, tapi ini voice reveal pertama saya. Saya menggunakan voice dan ya ini adalah tutorial Olaf Jungle. Sebenarnya Olaf Jungle ini agak kurang kurang bagus ya, karena metanya itu ada di Baronland. Dia kuat banget di Baronland. Dan seperti yang kalian lihat, saya menggunakan ward kuning di blue buff. Apakah blue buffnya nanti dikasih ward oleh musuh atau tidak bisa ketahuan. Dan ya di sisi ketahuan, dan kalian bisa upgrade skill 1. Skill satunya itu kalian bisa ngelempar kapak, terus bisa yang namanya reset cooldown ketika kapaknya kalian ambil lagi. Skill tahunnya kan ada kapaknya di tanah, kalian bisa ambil dan ya langsung reset. Kalian bisa start blue dan bisa start red, itu terserah kalian mau gimana. Kekurangannya start red ini mana kalian bisa habis kalau terlalu sering lempar skill 1, karena ya nggak ada cooldown lah kalau dibilang. Karena tinggal skill 1 saya enak jidat kalian. Dan gue lebih milih start red ya, karena gue bisa manage mananya agar nggak habis gitu untuk sampai di blue buff. Dan di sini teammate gue di solo itu entah kenapa gue sedikit hoki karena dapat blitzcrank sama Israel. Skill 2-nya itu kalian meningkatkan movement speed Olaf. Meningkatkan attack speed Olaf. Ya salah, sorry. Skill 3-nya kalian bisa kayak smash gitu, kayak apa namanya? Kayak slam dunk gitu loh. Ya kayak ultimate-nya Darius kalau kalian tahu. Ultimate-nya Darius kan sakit. Nah, bedanya ini enggak, dan bedanya ini enggak harus gimana ya? Range-nya itu enggak jauh. Tapi ada true damage-nya ketika kalian skill 3. Di sini saya memilih pulang dulu karena nggak ada yang bisa di-gank. Saya lihat map, bawahnya butuh bantuan. Dan sedikit tips bagi kalian jungle, sepatu itu harus dibeli, nggak harus sih, tapi usahakan dibeli di awal. Dan saya ini menggunakan sepatu, saya gunakan langsung untuk ngegeng bawah. Dan ya dua-duanya sekarat, saya bakal dapat kill di sini. Flash, spam, lempar kapak, spam, enak banget cok pakai ini king kapak. Dan ya ini Twisted Fate ini ultimate-nya bisa teleport dan reveal teman kita. Worth it banget dapat 2 orang. Dan ya itu adalah keuntungan jika kalian melihat map atau peka terhadap map. Jadi sebagai jungle itu kalian harus yang namanya map awareness kalian sedikit sedikit peka lah terhadap map lah, jangan nggak pedulian gitu kayak teman-teman kita di jungle di silver dan di bronze yang sangat tidak peka terhadap map dan tidak peka terhadap dragon. Ya biarin saja lah. Nah, namanya juga belajar. Ketika kalian belajar ya minimal ada improve lah ketika kalian dikasih tahu atau nanti matchnya agak tinggi gitu, agak banyak maksudnya. Dan ini dragon itu ketika menit ke-4. Dan ya saya lupa kasih tahu, kalian harus ganti, nggak harus sih, tapi dianjurkan ganti ward yang kuning jadi ke warna merah agar bisa ganking nggak ketahuan atau bisa nge-review ward musuh dan bisa cek apakah di sini ada ward, dan bitnya mungkin nggak bisa digang kayaknya. Ambil scaler ini penting ya buat dapat
movement speed untuk geng, dapat bisa lari lah intinya. Ini ngegeng Twisted Fate, emang ngeselin Twisted Fate, bisa stun dan damage-nya cukup sakit. Nggak dapat, nggak usah maksa, karena yang penting itu kalian objektif aja jadi jungle, nggak usah gimana kill gimana, terus nggak usah mukil, percuma kalian jungle terus kill banyak tapi nggak objektif, cuma gua pernah gitu pakai Xin Zhao gitu kan, kill 18 kill 16 kalah karena kalah dragon, kalah objektif. Oke, ada Twisted Fate buka ulti. Di sini teman saya itu jago loh. Padahal ranknya itu nggak balance, maksudnya nggak sesuai di bawah atau di atasnya gitu. Rank saya ki Emerald. Mungkin kalau di game lain kalau ketemu misal rank Emerald mungkin di atasnya atau di bawahnya. Ini teman saya itu full gold, dan kadang teman saya bahkan ada yang unranked, ada yang bronze, ada yang silver juga. Tapi ya ini mau di fix Rito, mau di fix Riot. Oke, masih aman-aman saja, aman-aman santai, dan ya ketok saja itu biar dapat vision. Saya coba geng bawah, dan di sini ya blue buffnya bawahnya nggak bisa kayaknya, dan santai aja. Jungle lagi santai. BTW kalau rank itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa lu ngandelin tim, ngandelin skill lu sendiri. Lu harus dapat juga yang namanya hoki gitu, dapat hoki musuh yang nge-throw, dapat hoki temen yang bagus, nggak denial gitu. Kalau solo rank harus ngandelin hoki itu bullshit lah, kalau nggak ngandelin hoki itu. Solo rank itu sungguh-sungguh berat gitu boy. Ya, oke, lanjut ke gameplay. Ya di sini jadi jungle ya gitu-gitu aja. Penting kalian dapat dragon, dapat Rivelar, dan clear minion jungle kalian, ngegeng, aktif ngegeng. BTW ini saya lawan Xin Zhao, dan sebenarnya kalau diadu nggak bisa sih Olaf menang sama Xin Zhao, kalau nggak beda jauh ya golnya. Kalau 50-50 mah mungkin ya nggak bisa sih, tetap aja terlalu strong. Dan ya saya nafsu commit ngekill si Twisted Fate, dan Jax-nya ini aneh loh. Jax-nya kalah sama Malphite, dan bisa kalian lihat sendiri 04 dia kalah, dan plus ketik gigi nggak tahu gitu maksudnya apa. Gigi itu goblin atau apa nggak tahu gua. Jadi ya maklumin aja, kadang solo rank itu kadang gampang banget untuk klaim. Gua aja kadang loh ini solo rank gampang banget gitu, kalau party malah sering kalah gitu bawaannya. Nggak tahu kenapa kalau party itu lebih susah cok, nggak ngerti lagi dah. Oke, di sini saya coba geng Twisted Fate, dan ya Twisted Fate-nya mungkin apakah mati di sini. Oke, ke stun, memang ngeselin itu. Kalau kalian pernah main AoV itu kayak Valheim bisa stun gitu, tapi bedanya Valheim maruk buff ya. Kalau di sini Twisted Fate nggak maruk lah, karena pada nyata roll sendiri. Di sini teman gua mau perang, dan gua nunggu timing aja gitu. Oke, saya mau insert Twisted Fate-nya sebenarnya. Tadi yang ada aja lah, yang di depan mata gini. Oke, istilahnya bagus banget gitu. Free hit, enak, hit. Ya enaknya solo gitu, kalau beruntung dapet tim yang bagus, kalau jelek ya ampas, bisa ngefit, bisa ya aneh-aneh. Sebenarnya saya bisa tuh kill Jing, tapi gua udah komit ke Dragon. Nah, Twisted Fate-nya buka ulti, tapi nggak berani kayaknya, nggak berani coba-coba steal Dragon gua, karena ya
Si ini geng kampak bos, santai gitu, nggak usah sok maju ngebantuin geng kampak ini. Entah kenapa ya di game ini tuh orang Cina itu ya so annoying gitu, bukan maksud rasis atau gimana ya, dia itu bicara pakai bahasanya sendiri seakan-akan pemain LoL Wild Rift itu full dari negara mereka, nggak tahu kenapa. Dan ya gua paling benci player kayak gitu, merasa yang main itu di negaranya doang. Ya udah, balik ke gameplay, kita ke atas, kampak ready untuk diantem. Oke, let's go. Keluar Shinzao nya. Oh nah, kalian lihat sendiri, damage Shinzao itu nggak ngotak dalam artinya terlalu OP lah. Bisa dilawan, bisa dikalahin, tapi untuk Olaf ini mungkin cukup sulit, cukup nggak bisa lah kalau diadu 1 lawan 1. Kalau duitnya kalah jauh, si Shinzao baru bisa. Dan Olaf ini ultimate-nya kan crowd control, jadi bagus banget ngelawan musuh yang ada atau banyak crowd controlnya. Jadi melawan Twisted Fate itu bisa sebenarnya kalau kalian buka ulti. Dan paling bagus itu pas ngelawan enemy Amumu kan ultimate-nya root gitu. Root itu beda sama stun ya. Root itu lebih ke kalian bisa ngehit tapi kalian nggak bisa gerak, kalian bisa hit enemy tapi cuma diem di tempat gitu. Dan mungkin Olaf ini memang nggak bisa sih, bukan nggak bisa ya, kalah sama Shinzao gitu. Kalau Shinzao sih ngelawannya pakai Lee Sin. Gua ketemu Lee Sin kemarin pas pakai Shinzao, gua udah owning 4-0. Lee Sin-nya itu spammer Lee Sin Cina yang jago banget gitu. Nggak tahu kenapa dia udah 150 match pakai Lee Sin dan nggak pakai flash, tapi dia pakai apa namanya yang burn itu, yang warna merah burn itu namanya ignite, yang pakai ignite. Dan kalian yang susah sih, metanya jungle sekarang itu Lee Sin sama Shinzao. Kalian nggak usah terlalu mukil jungle, yang penting kalian dapat objektif. Iya nih, saya cuma kill 3 terus mati 2, tapi saya dapat objektif, saya dapat Baron, dan teman saya menang lane. Even Jax-nya ngefit, bisa bisa saya tanggulangi gitu sama teman saya. Ini Alistarnya 67 damage, gua nggak expect bakal kayak gini, aneh banget cok, damage dari mana. Dan ya endgame, yang penting itu sih, kalian objektif, kalian mungkin kalau mau dragon itu coba komen teman kalian untuk datang ke dragon, zoning dragonnya. Dan kalau kalian mau baron ya butuh sih, kalau baron itu butuh teammate, jadi kalian nggak bisa solo sih. Kalau solo pun mungkin sekarat lah, atau mungkin bisa mati ya, dan end gitu ya kurang lebihnya pakai jungle. Dan kalau ada tips-tips yang kurang atau belum saya sampaikan, mungkin next video tentang jungle, next video saya akan membuat Lee Sin atau. Dan ya, terima kasih telah mendengarkan bacotan gak jelas saya selama belasan menit, dan kritik dan saran sangat diperlukan. See you on the next video.